Edukasi kepada masyarakat ini selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, senang sekali saya Cak masih menyapa Anda ya di malam hari ini di acara Zona Edukasi. Acara Zona Edukasi malam hari ini pendengar, kami sudah siapkan topik yang sangat menarik ya di malam hari ini, yaitu bagaimana gaya hidup dan pengaruhnya pada performa seksual pria. Jadi kita akan bertanya banyak hal begitu ya dengan dokter narasumber malam hari ini ada Dokter Patricia Silpiani Kandar ya, dokter spesialis andrologi di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo. Dan pendengar, seperti biasa kami mengundang partisipasi Anda semua untuk bergabung, kemudian juga mengirimkan pertanyaan, memberikan respons ya di 08123823197. Anda juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital, juga bisa ya langsung saja mengirimkan komentar Anda di live YouTube RRI Labuan Bajo ya. Baik, sudah ada di studio RRI Labuan Bajo ada Dokter Patricia ya malam hari ini. Dokter, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, terima kasih dokter masih menyempatkan waktunya untuk RRI Labuan Bajo, untuk pemirsa RRI Labuan Bajo yang malam hari ini menonton ya. Iya, dokter, kita tahu ya dalam kehidupan sehari-hari banyak dari kita semua ya yang mungkin tidak menyadari bahwa ternyata kalau misalnya dilihat dari topik yang sudah diinformasikan tadi bahwa ternyata memang pola makan, kebiasaan tidur, aktivitas fisik hingga tingkat stres ya ada pengaruhnya juga dokter ya, bahkan membawa dampak besar begitu terhadap kesehatan tubuh, termasuk kesehatan reproduksi dan juga performa seksual pada pria begitu. Jadi untuk membantu kita pendengar ya memahami hubungan antara bagaimana gaya hidup dan juga performa seksual pria secara benar, ilmiah dan tetap nyaman untuk disimak ya, kita akan mengobrol banyak hal dengan Dokter Patricia, dan Anda silakan kami memberikan ruang untuk bertanya, memberikan respon. Jadi sebenarnya malam hari ini bukan hanya khusus untuk pria ya. Jadi pengetahuan ini untuk kita semua, baik kaum pria dan juga wanita begitu dokter ya. Iya, jadi ini pengetahuan bersama. Iya, dokter, bagaimana kabarnya? Sehat ya dalam perjalanan tadi ke studio, aman ya? Sehat, aman. Aman ya. Kalau untuk nama saya kan tadi Patricia ya. Kalau disapa sehari-harinya biasanya dipanggil Dokter Peti saja. Dokter Peti. Iya, Peti. Oke, dokter dari mana petinya dokter? Kan Patricia tuh jadi dipanggil disingkat biasanya Patricia. Patricia biasanya disingkat jadi Peti. Oke, jadi kita menyapanya dengan Dokter Peti saja ya. Iya. Iya, dari mana tadi dok? Dari Merombok? Langsung dari RSUD atau bagaimana dok? Sudah pulang. Oh tadi. sudah pulang, Iya, oke. Kan Baik. biasanya jam 2:30 itu sudah bisa pulang. Sudah pulang ya, iya. Baik dokter, sebelum masuk ke pembahasan bagaimana kemudian gaya hidup begitu ya, nanti ternyata membawa dampak ya terhadap bagaimana performa seksual pria, boleh dijelaskan dulu dokter, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan seksual ini dan performa seksual pada pria dari sisi medis begitu dokter Peti? Oh ya, baik. Jadi sebenarnya kan kesehatan seksual sama performa seksual itu dua hal yang berbeda ya. Kalau performa itu sebenarnya salah satu bagian dari
kesehatan seksual. Jadi kalau menurut WHO sendiri, kalau kesehatan seksual itu kan suatu kondisi yang mencakup sejahtera di dalam hal fisik, terus mental, sosial, terus dalam hal seksualitasnya. Artinya sehat secara seksual itu artinya seseorang itu bukan hanya sekedar terlepas dari tidak memiliki gangguan atau disfungsi atau tidak memiliki yang namanya penyakit menular seksual. Jadi seksual itu lebih luas cakupannya. Kesehatan seksual itu mencakup bagaimana dia selain dia sehat secara fisik, mental dan sosial untuk mengekspresikan seksualitasnya. Di situ juga kita harus meletakkan penghormatan ya terhadap nilai-nilai seksualitas itu sendiri. Jadi kita itu juga bagaimana maksudnya, Dok? Jadi kesehatan seksual itu kita harus menghormati yang namanya hak-hak seksual seseorang. Jadi dia bisa menikmati kehidupan seksualnya itu mulai dari dorongannya atau hasratnya, bangkitan, kemudian bisa menikmati tanpa adanya paksaan ataupun tanpa adanya misalkan diskriminasi. Jadi dia harus bisa menikmati. Jadi seksual ini bukan sesuatu aib yang harus disembunyikan gitu ya, harus ditutup-tutupin gitu ya, karena ini adalah hak masing-masing orang ya, hak dokter. Pribadi masing-masing. Jadi kita harus memberikan penghormatan terhadap hak seksualitas dari setiap orang. Sehingga seseorang itu bebas menentukan mengekspresikan ya seksualitasnya dia. Kemudian dia juga bebas menentukan bagaimana cara dia mengekspresikannya. Kemudian termasuk hak-hak terhadap alat-alat reproduksinya. Misalkan kalau wanita dia bebas menentukan kapan dia memutuskan untuk punya anak atau menunda dahulu. Kemudian termasuk untuk memproteksi dirinya agar tidak terkena penularan penyakit menular seksual. Nah, itu semua termasuk dalam lingkup kesehatan seksual. Kalau performanya sendiri itu bagian kecilnya. Jadi misalkan kalau performa itu kita lebih kepada bagaimana seseorang itu sehat secara fisik dan mentalnya untuk bisa melakukan seluruh rangkaian aktivitas seksual dengan baik, mulai dari adanya dorongan atau namanya hasrat, kemudian adanya bangkitan. Kalau bangkitan seksual itu contohnya itu adalah kalau pada pria itu terjadinya ereksi penisnya, itu adalah bangkitan seksual. Kemudian kalau pada wanita itu ereksi pada klitorisnya. Nah, kemudian setelah dia mengalami bangkitan seksual, dia bisa melakukan hubungan seksual dengan baik sehingga terjadi ejakulasi, kemudian mencapai orgasme dan kepuasan, dan dari semua aktivitas seksual tersebut orang tersebut bisa mencapai kepuasan baik dia maupun pasangan seksualnya. Itu kalau performa. Jadi dia hanya sebagian kecil dari kesehatan seksual itu sendiri. Iya, oke, baik dokter. Dokter, mengapa isu ini kemudian penting sekali dibahas di ruang publik ya, terutama untuk edukasi masyarakat khususnya Manggarai Barat? Karena dilihat dari penjelasan dokter bahwa memang kesehatan seksual ini adalah hal yang memang wajib diketahui bersama dan hak-hak yang memang orang semua wajib punya, begitu ya dokter ya. Dan tidak bisa dipungkiri ada banyak persepsi yang sering sekali kita dengar di lingkungan masyarakat bahwa ketika misalnya contoh ya perempuan menceritakan bahwa saya mau berhenti deh masa
misalnya KB begitu ya, harus KB karena ada batasannya, karena ada sesuatu hal yang mau dilakukan, jadi keputusannya seperti itu begitu. Malah ini diceritakan, digiring seakan-akan bahwa cerita ini itu tidak boleh dipublikasi begitu. Dan ini ya yang dimaksud dengan bagaimana kesehatan seksual ini tidak boleh ditutupi, harusnya begitu ya. Lalu isu ini kenapa penting menurut dokter dibahas, Dok, malam hari ini? Tentu saja penting ya, karena seperti tadi yang saya katakan kan kesehatan seksual itu merupakan hak asasi. Jadi hak pribadi masing-masing dalam hal seksualitasnya. Nah, sementara di masyarakat kita saat ini ya mungkin masih banyak kita temukan diskriminasi dalam hal seksualitas, terutama untuk kaum perempuan. Contohnya misalkan dalam hal memiliki jumlah anak, itu seharusnya ada kesepakatan. Kemudian penggunaan jenis-jenis kontrasepsi, misalkan untuk mencegah adanya penularan penyakit menular seksual seperti HIV atau hepatitis B, itu kan kita ya sebaiknya hubungan seksual menggunakan kondom, tetapi di masyarakat kita ini kebanyakan masih kurang penggunaan kepedulian untuk menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Kemudian masih banyak juga persepsi yang masih kurang benar ya tentang kita menilai bahwa misalkan kalau gangguan disfungsi seksual, misalkan seperti gangguan ereksi atau gangguan ejakulasi, itu persepsinya masyarakat itu mungkin itu tidak ada obatnya, atau karena mereka malu atau masih merasa itu tabu, sehingga mungkin masih banyak masyarakat yang tidak mau datang berobat ke dokter, sehingga mungkin masalahnya mungkin nanti tidak selesai atau mungkin malah menambah masalah baru seperti begitu. Selain masih itu banyak malu juga, sepertinya malu. Dokter ya. Kebanyakan memang takut karena diketahui masih malu oleh orang lain ya. Kan karena malu, kemudian masih menganggap bahwa apalagi kaum perempuan biasanya lebih malu untuk mengungkapkan seksualitasnya dia, termasuk seperti yang beberapa pasien yang saya temui itu mengatakan bahwa sering sekali suaminya itu minta untuk hubungan suami istri, tetapi karena suaminya sudah ereksi, jadi suaminya langsung penetrasi tapi tanpa adanya foreplay atau pemanasan yang baik, sehingga istrinya itu mengeluh nyeri di vaginanya, sehingga itu semua adalah bagian dari ini juga, dari kesehatan seksual yang masih tidak tepat, karena tanpa adanya pemanasan artinya sang suami kan tidak memperhatikan hak-hak seksualitas dari istri, karena kan yang nikmat nanti hanya sepihak. Nah, itu salah satu contoh dari praktik sehari-hari. Sedangkan fenomena-fenomena lainnya sih masih banyak sebenarnya. Cuman kan mungkin karena masih tabu, sehingga ya dengan adanya acara ini pelan-pelan kita bisa memberikan pengetahuan dan edukasi untuk masyarakat. Baik, iya. Lalu terhadap kesehatan reproduksi pria ya, Dok, apakah memang benar-benar ada begitu perubahan gaya hidup masyarakat modern sekarang, artinya berpengaruh langsung pada kesehatan reproduksi pria akhirnya, Dok? Iya, tentunya ada ya, karena saat ini kan memang semakin banyak justru sekarang pasien dengan usia-usia produktif, yang usia-usia reproduksinya masih sebenarnya harusnya produktif, namun sekarang mulai datang karena mengeluh sudah setahun menikah, kemudian belum ada tanda-tanda kehamilan pada istri. Ya tentunya karena sekarang kan memang makin maju, sehingga semua serba instan. Kemudian kita sekarang kan
istilahnya malas bergerak, mageran kan. Jadi kita malas olahraga, kemudian makan juga serba instan, kemudian karena yang instan itu biasanya enak sehingga mungkin sekarang orang cenderung menghindari yang namanya makanan sehat seperti makanan yang kita olah sendiri, yang kandungan gizinya lengkap, kemudian yang ada sayuran, buah-buahan, kemudian yang nilai gizinya sesuai lah untuk kesehatan reproduksi. Salah satunya itu. Selain itu karena kita juga sekarang lebih banyak menggunakan gadget, sehingga olahraga pun kan sekarang lebih banyak di gadget. Kita main game, terus main bola juga di gadget, jadi kurang beraktivitas fisik. Itu berpengaruh ya? Berpengaruh. Kemudian kita malas jalan kaki, itu hal-hal yang sederhana kan. Kita sekarang kemana-mana mudah, pakai motor bisa pakai aplikasi online bisa. Ya, tentunya semua pola gaya hidup dan yang berubah itu akan mempengaruhi itu kesehatan reproduksi seorang pria ya, seorang laki-laki. Dan selain itu gaya hidup yang dimaksud itu contohnya adalah dari pola makan, terus pola tidurnya, kemudian aktivitas fisik yang kurang, ditambah lagi dengan kebiasaan merokok, terus minuman beralkohol. Nah, itu semua akan memengaruhi kesehatan reproduksi seorang pria. Kalau misalnya kita masuk ke pola makan begitu ya, terutama makanan-makanan instan yang dokter jelaskan tadi begitu, pola makan seperti apa yang paling berpengaruh sekali dok terhadap performa seksual? Karena makan itu sepertinya sensitif ya, kalau bicara makan ternyata memang ada pengaruhnya terhadap reproduksi pria begitu. Makan ini kan tidak ada hilang-hilangnya setiap hari. Begitu, jadi pagi kita makan, siang makan, malam makan. Tetapi kalau misalnya itu tidak beraturan, ternyata memang ada dampaknya. Lalu pola makannya seperti apa begitu spesifiknya sehingga berpengaruh begitu dok? Kalau untuk kesehatan reproduksi, ya, misalkan untuk seorang pria supaya dia subur, makanan yang baik itu sebenarnya adalah makanan yang nilai gizinya itu lengkap. Jadi dalam artian gizinya itu harus seimbang, jadi karbohidratnya itu cukup. Kemudian kira-kira karbohidrat itu kan biasanya sekitar sepertiga lah dari isi piring kita. Jadi harus ada karbohidrat, kemudian ada yang lauk pauknya itu, contohnya misalkan daging atau boleh ikan, kemudian sayur-sayuran juga sebaiknya sayuran yang kalau untuk menjaga kesehatan reproduksi yang bagus itu adalah sayur-sayuran yang kaya akan antioksidan. Misalkan sayuran yang berwarna ungu atau sayuran yang berwarna merah. Kayak contohnya misalkan kalau sayuran itu seperti bayam yang warna bayam ungu kan lebih tinggi antioksidannya. Kemudian ada juga sayuran-sayuran yang merah seperti wortel atau tomat. Tomat itu yang saat ini menurut penelitian kandungan antioksidannya itu bagus untuk kesehatan sperma, sehingga biasanya disarankan bagi pria-pria yang mau program hamil. Jadi rajin makan tomat, dibikin jus atau dijadikan makanan yang rutin. Kemudian bagus juga diet yang berupa kacang-kacangan seperti kacang. Kalau yang di kita di sini kan mungkin adanya kacang hijau, kacang kedelai, atau kalau kacang almond kan mungkin susah dapatnya dan mahal. Tapi sebenarnya di sekitar kita sudah cukup banyak. Cuman karena kadang-kadang kita malas untuk mengolahnya. Sayuran itu sudah tersedia semua. Kemudian ikan pun kan tidak harus ikan salmon begitu kan, tidak. Ikan yang ada pun sebenarnya sudah cukup. Ikan atau daging ya bervariasi, tahu, tempe boleh. Tetapi
cara pengolahannya harus yang tepat sehingga kandungan gizi, kandungan vitamin, mineral dan zat-zat bergizi lainnya itu tidak hancur, tidak masih padat begitu ya. Iya. Kemudian makanan itu juga sebaiknya dikurangi juga penggunaan pengawet karena bisa merusak menjadi sumber radikal bebas yang bisa merusak kualitas sperma. Iya. Selain itu, ya mungkin yang sekarang ini yang banyak terjadi itu sayuran-sayuran yang banyak mengandung pestisida. Karena pestisida itu sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa memang kandungan dalam pestisida itu dapat mengganggu keseimbangan hormon, terutama hormon reproduksi, sehingga dapat mengganggu kesuburan seorang pria. Sehingga kalau kita beli sayur di pasar, sebaiknya dicuci sampai bersih. Kemudian kalau kita tidak yakin ini dia pakainya tidak pakai pestisida, ya sebaiknya jangan dimakan mentah. Itu jadi dimasak matang supaya hilang dulu kandungan pestisidanya. Karena sekarang banyak itu pestisida. Iya, dokter, itu tadi berkaitan dengan gaya hidup ya, seperti begadang juga ternyata tidak boleh berlebihan, pola tidur ya, kemudian juga gawai ya. Pemakaian gadget yang saat ini mungkin ada banyak orang yang belum sadar memang ternyata itu berdampak pada bukan hanya kesehatan secara umum ya, tapi hal-hal sederhana yang perlu kita perhatikan ternyata memang pengaruh terhadap kesehatan reproduksi ya, dokter. Iya. Lalu berkaitan dengan stres sekarang dokter ya, kemudian juga kecemasan dan kelelahan kerja yang sering disebut pembunuh senyap ya. Jadi sekarang memang kita lihat banyak sekali orang yang beraktivitas ya, pagi pulang sore, sore pulang pagi ya. Dan dokter, hal-hal seperti ini begitu ya, mungkin bisa dijelaskan mekanismenya seperti apa yang baik begitu agar pola tidur kemudian akhirnya berdampak pada kecemasan yang berlebihan, kelelahan ya, dan pengaruhnya terhadap reproduksi pria atau kesehatan seksual itu seperti apa, Dok? Ya, baik. Kalau untuk saat ini ya, untuk bicara tentang kesehatan reproduksi, tentunya kita butuh yang namanya selain kualitas produksi sperma yang baik dari testis atau buah sakar, juga dibutuhkan performa seksual yang baik. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi kan performa itu sudah mencakup bagaimana kita ada dorongan seks, kemudian ada bangkitan, kemudian ada ejakulasi dan orgasme. Nah, itu semua akan mendukung kesehatan reproduksi seorang pria. Nah, dalam hal stres ini dia tentu akan mengganggu baik itu ke performa seksual maupun ke kesehatan reproduksi. Karena kalau kita terlalu stres, misalkan stres ini karena apa? Misalkan karena stres karena pekerjaan misalkan, atau karena terlalu capek. Nah, misalkan stres karena itu ya. Kalau stres itu terlalu lama, nah hormon stres itu akan lebih tinggi daripada jadi di otak kita itu tuh ada hormon yang diproduksi, tetapi nanti dia akan kirim sinyalnya ke buah sakar kita, ke buah sakar pria untuk memproduksi hormon reproduksi untuk produksi sperma. Tapi ada juga hormon yang diproduksi selain hormon reproduksi, yaitu hormon untuk kualitas pria, untuk kualitas seksualnya, yaitu hormon testosteron. Jadi ada beberapa jenis hormon. Namun kalau kita stresnya itu lama, nanti hormon yang memproduksi stres itu
itu dia akan menghambat produksi hormon untuk reproduksi dan hormon untuk fungsi seksual. Oke. Jadi karena dia pusatnya kan semua di otak, ya. Kalau kita stres terlalu lama, jadi hormon stresnya terlalu tinggi, akhirnya dia menghambat hormon yang fungsinya untuk kesehatan reproduksi. Dan kesehatan seksual pria. Sehingga stres itu harus bisa dikelola dengan baik. Dan bila misalkan stres itu kita rasa kita sendiri tidak bisa menghadapi stres itu, ya kita harus cari orang yang lebih berkompeten untuk membantu kita dalam menyelesaikan atau dalam menterapi stres kita. Biasanya kan kalau di sini bisa kita mengunjungi psikiater atau dokter jiwa, atau ada juga yang konseling ke psikolog untuk mengurangi stresnya. Karena itu secara medisnya. Stres yang lama akan hormonnya itu akan menekan produksi hormon reproduksi dan hormon untuk fungsi seksual, yaitu hormon testosteron. Dok, berkaitan dengan kecemasan, stres, kelelahan berlebihan itu tadi yang akhirnya kemudian berdampak pada kesehatan seksual. Apakah itu berlaku hanya untuk laki-laki saja, pria saja, atau ini terjadi juga pada perempuan, Dok? Ini juga terjadi pada perempuan. Sehingga perempuan kalau dia sudah lelah, biasanya kan hasrat seksnya pasti terganggu. Pikiran berkurang, untuk ini saja berkurang karena kan testosteronnya biasanya menurun karena kalah sama hormon stres itu tadi yang lebih tinggi. Kan perempuan itu hasratnya itu juga dipengaruhi oleh testosteron. Nah, itu kalau untuk stres. Kemudian apalagi tadi selain stres tadi, ini yang pola tidur. Kelelahan. Kalau pola tidur juga begitu. Kalau kita tidurnya terlalu sering begadang, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap hormon reproduksi dan hormon testosteron di pria. Karena kalau hormon testosteron itu kan diproduksinya itu mengikuti irama sirkadian, irama tubuh. Jadi kalau tubuh istirahat baru bisa diproduksi, tapi istirahatnya bukan di jam yang salah juga. Jadi kalau tidurnya selalu tidur di atas jam 10 malam, ya itu juga akan menurunkan kadar hormon testosteron kita, hormon testosteron pria. Kemudian ya itu karena testosteron itu kan nanti diproduksinya saat kita tidur, nanti meningkatnya itu kan mulai di pagi hari sampai sekitar jam-jam 10 pagi itu biasanya paling tinggi. Setelah itu dia akan turun lagi karena kita pakai untuk beraktivitas. Iya, menarik, Dok. Kita akan mengundang ya partisipasi pendengar seperti apa respons mereka malam hari ini. Kemudian juga kita akan melihat ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya lihat sudah ada beberapa yang sudah bergabung ya. Sebelum kita bacakan, kita hadirkan satu lagu dulu, Dokter. Banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah,
tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Lah esok nanti kau sudah lebih baik. Jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia cara mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu, syukuri hidupmu. Senyumlah, senyumlah, syukuri hidupmu. Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami malam hari ini di Zona Edukasi ya. Masih dengan Dr. Peti. Dokter, kita akan bacakan yang sudah bertanya ya malam hari ini. Ada siapa saja ya, kita akan buka satu persatu. Ada Agus dari Labuan Bajo. Selamat malam dokter. Pernah lihat dokter di RSUD. Oke, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung ya. Pertanyaannya, dokter, untuk pria yang sedang menjalani diet ketat atau program penurunan berat badan, apakah ini resiko juga dok terhadap resiko performa seksual yang akhirnya menurun, dokter? Silakan langsung dijawab. Apa pertanyaannya, diulang dokter? Sedang diet ketat maksudnya pasiennya? Iya, sedang diet ketat dok. Oke, kalau sedang diet ketat ini maksudnya dia diet apa? Ada yang diet keto, ada yang intermittent fasting. Kalau dia untuk performa atau tadi untuk kesehatan apa? Kesehatan reproduksi. Untuk apakah bisa berdampak pada performa seksual, dok? Performa seksual juga ikut menurunkah? Begitu? Oke, baik. Kalau untuk performa seksual ya tentu kita juga butuh seorang pria juga butuh energi ya. Sehingga kalau dietnya juga terlalu ketat, misalkan dia diet keto, artinya semua atau diet yang karbonya di-cut semua, ya kemungkinan besar juga dia sendiri lemas. Bagaimana dia mau menunjukkan mengeluarkan performa seksual yang baik? Iya. Karena kan butuh energi dan butuh kalori juga untuk melakukan performa seksual. Nah, kemudian memang yang disarankan kan diet yang diawasi oleh ahli gizi atau dokter gizi sehingga bisa diatur dan dikasih target dalam sebulan itu hanya boleh turun berapa kilo sehingga menunya juga akan diatur. Jadi sebaiknya kalau diet ketat ini adalah diet yang diawasi oleh dokter gizi atau ahli gizi supaya tidak menyebabkan penurunan performa seksual. Demikian. Iya.
Oke, karbohidratnya masih dikonsumsi dok, hanya diminimalisirkan dok, seperti itu. Baik, kalau selama masih bisa beraktivitas dengan baik, karena kan hubungan seksual itu performa seksual tadi. Kalau kita hubungan seksual itu kurang lebih tenaga yang digunakan itu sama dengan kita berjalan 1 mil sekitar 20 menit. Ya, kalau masih bisa seperti itu ya artinya performa seksualnya masih bisa. Selama dia tidak lemes ya. Kalau dia tidak lemes dan malah merasa lebih ringan badannya, lebih berenergi ya tentunya performanya akan lebih baik dibandingkan dengan misalkan sebelumnya dia obesitas gitu. Kan kemudian juga itu akan memengaruhi kepercayaan dirinya dengan bentuk tubuh yang lebih langsing, biasanya kan akan memengaruhi kepercayaan diri seorang pria. Oke, baik, terima kasih sudah bertanya ya. Iya. Kita ke penanya selanjutnya, tidak disebutkan namanya dokter ya. Langsung saja kita bacakan apa ini bagian dari tidak percaya diri juga. Iya, banyak Itu suplemen, banyak suplemen yang mengklaim bisa meningkatkan stamina seksual dok. Lalu bagaimana caranya membedakan mana yang aman dan mana yang tidak ini dok? Oke, baiklah. Yang pertama stamina seksual itu untuk maksudnya suplemennya ya. Yang jelas kita kalau memilih suplemen itu pastikan dia aman, terdaftar, sebaiknya sih yang diakui oleh FDA. Jadi Badan Pengelola Obat dan Makanan dari Amerika. Kemudian boleh juga yang sudah diakui BP POM. Tetapi suplemen itu tergantung kita butuh atau tidak itu suplemennya, butuh dari luar atau tidak. Karena pada dasarnya berbagai macam vitamin, mineral, antioksidan yang dibutuhkan tubuh itu selain sudah diproduksi oleh tubuh sendiri, kita juga bisa dapat itu dari luar, dari makanan, minuman. Kemudian juga kalau kita butuh suplemen itu harus ada indikasi. Jadi tujuannya untuk apa? Apakah memang kita sudah ada tanda-tanda penurunan stamina atau penurunan performa seksual? Nah, untuk tahu itu kan kita harus periksa. Jadi diperiksa oleh dokter dulu untuk pastikan dia memang benar-benar mengalami penurunan. Jangan sampai kita makan suplemen terlalu banyak, karena kalau suplemen itu ternyata tidak dibutuhkan oleh tubuh, malah dia akan menjadi sumber radikal bebas lagi. Karena kalau kan dia harus seimbang antara oksidan dan antioksidan. Iya. Sehingga kalau terlalu banyak malah balik menyerang. Jadi bukan jadi sehat lagi suplemen itu, malah menjadi sumber radikal bebas bagi tubuh kita. Jadi harus ada indikasi kenapa dia mendapatkan suplemen. Tidak lain dan tidak bukan adalah memang harus konsultasi terlebih dahulu ya. Periksa terlebih dahulu begitu ya, agar bisa memilah dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Apalagi kan sekarang suplemen itu kan banyak beredar luas, kemudian kita tidak tahu dia isinya apa, dan terbanyak itu suplemen untuk stamina seksual itu dia diisi dengan dengan hormon-hormon pria, sehingga mungkin dia ereksinya bagus, tetapi dia jadi susah punya anak. Ya, karena kan hormon yang untuk produksi spermanya malah ketekan. Seperti begitu. Baik dokter. Oke, semoga tersampaikan ya. Kalaupun nanti belum, langsung ke RSUD saja ya. Dokter selalu ada di sana. Baik. Ada siapa lagi nih? Ada Ibu Ria. Selamat malam Kakak, terima kasih
Zona edukasi malam hari ini sangat inspiratif. Oke, selamat malam juga ya. Tentu saja inspiratif ya, Zona edukasi kami terus hadirkan untuk Anda dari pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Oke, pertanyaannya, apakah kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes atau hipertensi bisa terdeteksi juga dokter dari perubahan pada fungsi seksual pria? Baik Ibu Ria, terima kasih. Tentu saja bisa terdeteksi karena penurunan performa seksual. Jadi ya kalau di bidang saya itu kami sebutnya itu disfungsi seksual. Nah, itu salah satu penyebabnya itu, kebanyakan penyebabnya itu kan organik ya. Dalam hal ini adalah adanya sakit di dalam tubuh yang mengganggu kelancaran peredaran darah. Gitu. Jadi terutama itu disfungsi seksual itu paling banyak disebabkan karena diabetes mellitus, sama salah satunya juga adalah itu hipertensi. Kemudian ada juga yang kalau orang bilang saya kolesterolnya tinggi, ya itu kalau di kita istilahnya dislipidemia. Jadi semua penyakit yang mengganggu tidak lancarnya peredaran darah itu umumnya dapat menyebabkan disfungsi seksual, atau kalau kita disebut sama orang awam itu akan terganggu performa seksualnya. Kalau yang laki-laki biasanya mereka biasa bilang jadi impoten begitu. Nah, itu bisa kalau orang yang diabetes itu umumnya kadang dia belum tahu diabetes, tetapi dia datang keluhan pertamanya justru karena disfungsi seksualnya itu keluhan dengan ereksinya. Oke, ada lagi yang bertanya dokter ya, dari Andri dari Manggarai Timur. Selamat malam RRI Labuan Bajo, selamat malam kakak. Oke, selamat malam juga. Terima kasih ya sudah bergabung. Pertanyaannya dokter, apakah aktivitas fisik yang berlebihan seperti saya sering olahraga intens setiap hari dokter, justru apakah ini bisa menurunkan performa seksual dokter? Oke, baik ya, mengenai olahraga. Jadi olahraga itu ada beberapa jenis olahraga tentunya ya. Ada olahraga yang untuk kompetisi, contohnya yang para atlet. Ada juga olahraga untuk tujuan bodybuilder. Nah, olahraga yang baik sebenarnya untuk performa seksual, untuk kesehatan seksual itu adalah olahraga untuk bugar. Jadi olahraga bugar itu tentunya diatur, jadi tidak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan, malah nanti kalau kita olahraganya untuk kebugaran itu malah meningkatkan testosteron sehingga performa seksualnya meningkat. Tetapi kalau olahraganya berlebihan, justru testosteronnya malah jadi menurun sehingga menurunkan performa seksual. Nah, olahraga ternyata menurun juga ya dampaknya kalau karena kan misalnya terpakai memang semua berlebihan. nanti testosteronnya untuk metabolisme. Nah, kalau olahraga yang untuk kebugaran itu yang baiknya itu adalah dalam 1 minggu itu kita butuh 150 menit untuk olahraga. Jadi misalkan kita bagi dalam 1 minggu nih, setiap hari kita cukup 30 menit olahraganya. Dengan intensitasnya itu kita atur dulu. Jadi kita cari, kita punya denyut nadi maksimal. Kan sekarang banyak itu di media-media sosial itu dikasih edukasi tentang kita cara mengukur denyut nadi maksimal kita. Jadi kalau misalkan usia 20 tahun, denyut nadi maksimalnya itu adalah 220 dikurangi 200. Di 220 dikurangi usia. Jadi kalau usia 20 tahun misalkan kan, jadi 220 dikurangi 20 berarti denyut nadi maksimal kita adalah 200 kali per menit. Nah, kalau untuk olahraga untuk kebugaran, nadi yang boleh meningkat itu untuk olahraga intensitas rendah itu dari 60% sampai 80% dari denyut nadi maksimal.
Jadi tidak boleh lebih dari 80% dari 200 kali per menit itu tadi. Jadi tidak boleh lebih dari 160 kali per menit. Nah, itu jadi kita mulai dengan biasanya dengan pemanasan, kemudian intensnya itu nanti sekitar 15 sampai 20 menit, kemudian pendinginan. Saat intensitasnya meningkat tidak boleh lebih dari 80% dari denyut nadi maksimal. Nah, itu baru yang namanya olahraga untuk kebugaran. Nah, kalau di luar dari itu ya kemungkinan akan turun malah testosteronnya. Begitu. Baik, dokter, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada banyak lagi yang bertanya, ada Pak Samsul ya, yang baru saja masuk pertanyaannya, ada Kak Cynthia juga, karena memang berhubung waktunya sebentar lagi selesai. Padahal masih banyak yang bertanya dokter ya, masih banyak yang penasaran begitu ya. Oke, kurang 2 menit lagi. Tetapi pertanyaan-pertanyaannya nanti boleh ya langsung disampaikan langsung saja kali ke RSUD bertemu dengan Dokter Peti di sana ya. Oke. Kan kali berikut masih ada lagi. Oke, nanti kita buka lagi kesempatan dan ruangnya untuk berbincang lagi berkaitan dengan kesehatan reproduksi pria, dokter ya. Oke, dokter, yang terakhir singkat saja dokter, silakan sampaikan pesannya ya, mungkin untuk masyarakat Manggarai Raya khususnya di Labuan Bajo yang mungkin saat ini lagi mendengarkan dan juga menonton live YouTube RRI Labuan Bajo di program Zona Edukasi tentang bagaimana pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, dan yang paling khusus ya dokter ya untuk pria-pria di luar sana yang masih merasa malu untuk memeriksa diri, atau untuk perempuan juga dokter ya. Tadi dokter menyebutkan bahwa justru perempuan yang sensitif yang cenderung menutup diri untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan seksual begitu dokter. Silakan. Baik, pesan saya bagi para pria dan wanita yang ingin menjaga kesehatan reproduksinya, jadi perlu dijaga itu adalah pola hidup dan gaya hidup yang sehat dengan makan makanan yang bergizi seimbang, kemudian mengelola stres dengan baik, kemudian olahraga untuk bugar dengan rutin dan teratur, kemudian menurunkan berat badan ke berat badan yang ideal, kemudian tidak begadang, jadi di atas jam 10 malam itu sudah harus istirahat. Kemudian bisa mengelola stres tadi dengan baik itu. Selain itu kita juga harus setia kepada pasangan kita dengan tidak berganti-ganti pasangan supaya kesehatan reproduksi kita tetap terjaga dengan baik. Kemudian tidak melakukan seks bebas, artinya kita menunda hubungan seks sampai setelah menikah agar tetap sehat organ reproduksi pria maupun wanitanya. Kemudian bagi para pemuda-pemuda maupun bapak-bapak yang punya masalah dengan kesehatan reproduksi dan performa seksualnya tadi dengan kesehatan seksual, sebenarnya itu tidak perlu malu, dan sebenarnya saat ini ya hal itu bukan sesuatu yang tabu lagi. Jadi semua itu tentu ada ada jalan keluarnya. Yang penting tidak malu untuk datang dan berobat kepada orang yang berkompeten. Jadi jangan diterapi sendiri supaya organ reproduksinya tetap sehat dan tidak menimbulkan gangguan lain lagi. Baik, dokter, terima kasih banyak ya malam hari ini, dan harapan kita semua ya semoga obrolan ini bisa membantu pendengar RRI Labuan Bajo yang menonton ataupun ya semua masyarakat Manggarai Raya begitu. Dan yang paling penting adalah lebih sadar bahwa performa seksual bukan hanya
urusan fisik saja ternyata, tetapi sangat dipengaruhi gaya hidup dan juga kesehatan secara keseluruhan ya. Jadi jangan dianggap sederhana. Dokter, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. 40 waktu setempat, kehadiran Presiden Prabowo disambut oleh